Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari series Kyoukara Orewa, atau yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul From Today It's My Turn. Agar lebih mengerti isi ceritanya, saya sarankan bagi kalian untuk menonton video sebelumnya yang sudah saya bagi ke dalam 2 part, yang link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Kyoukara Orewa. Film dibuka dengan memperlihatkan Mokunoki Sensei yang sedang berada di sebuah tempat prostitusi untuk memenuhi hasrat kejantanannya. Di sini, ia tak sengaja bertemu dengan ayah Mitsuhashi yang bernama Ichiro sehingga membuatnya merasa begitu panik. Dikarenakan Ichiro yang sedang dalam keadaan mabuk, dirinya menjadi sama sekali tak mengenali Mokunoki Sensei. Sampai akhirnya, seorang pelayan menghampiri mereka berdua dan mengungkapkan identitas asli Mokunoki Sensei. Alhasil, ini pun membuat dirinya menjadi semakin panik lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, Ichiro yang sudah tersadar dari mabuknya langsung bergegas mengejar Mokunoki Sensei. Bahkan, ia baru menyadari jika tempat yang dimasukinya bukanlah panti pijat, melainkan tempat prostitusi. Mengetahui hal ini, Ichiro justru memaklumi Mokunoki Sensei yang berada di tempat tersebut, sebab dirinya pasti merasa lelah mengurus murid-murid di sekolahnya. Di sisi lain, Mokunoki Sensei yang tampak tak ingin merasa malu sendirian, menegaskan bahwa Ichiro juga masuk ke tempat tersebut. Lantas, demi kebaikan satu sama lain, Mokunoki Sensei berniat membuat kesepakatan dengan dirinya agar hal ini tetap menjadi rahasia mereka berdua saja. Keesokan harinya, Mokunoki Sensei secara mengejutkan memerintahkan Mitsuhashi untuk melakukan jadwal piket selama 1 minggu. Secara tak diduga, Mitsuhashi menerima saja perintah itu. Hal ini tentu membuat semua murid merasa terkejut. Tak hanya itu, bahkan dirinya dengan sukarela memijat pundak Mokunoki Sensei dan menggendongnya sampai ke ruang guru. Di sana, para guru sangat terkejut melihat Mitsuhashi yang mau menjadi bawahan dari Mokunoki Sensei. Namun, ia mengatakan kalau dirinya terpaksa melakukan hal ini karena terlibat sebuah kesepakatan. Ternyata, Mitsuhashi melakukan semua ini atas kesepakatannya dengan sang ayah yang menawarkan hadiah yang sangat besar. Tentu, Ito dan Riko yang mendengarnya benar-benar merasa terkejut akan pekerjaan aneh itu. Di kantor Yakuza, tampak terlihat mereka sedang mengalami kebangkrutan yang menyebabkan sang ketua terpaksa membubarkan kelompok tersebut. Di sisi lain, Sakamoto sang guru dari SMA Nanyo tampak merasa iri dengan Mokunoki Sensei yang dapat menjadikan Mitsuhashi sebagai bawahannya. Hal ini membuat dirinya secara tak sengaja terlibat perseteruan dengan seorang pria yang membuatnya berlari ketakutan. Sialnya, ia menabrak seorang anggota Yakuza yang bernama Gouda yang baru saja kelompoknya dibubarkan. Akan tetapi, hal itu justru telah menyelamatkan nyawanya dari tiang besi yang terjatuh, hingga Gouda pun langsung membantu Sakamoto dengan menghajar pria-pria yang mengejarnya. Kemudian, Gouda menceritakan tentang kantor tempatnya bekerja yang baru saja dibubarkan hingga membuat dirinya menjadi seorang pengangguran. Mendengar hal itu, Sakamoto yang merasa iba langsung menawarkan pekerjaan kepadanya sebagai guru BK dari SMA Nanyo. Keesokan harinya, Mokunoki Sensei bersama guru lainnya benar-benar sangat terkejut melihat Gouda yang akan menjadi guru BK. Bahkan, mereka merasa sangat ragu dengan dirinya yang merupakan mantan anggota Yakuza. Setelahnya, Mitsuhashi bersama murid-murid lain tampak sangat asyik mengangkut sebuah mikoshi yang dinaiki oleh Mokunoki Sensei. Tak lama berselang, Gouda datang menghampiri mereka semua dengan perasaan sangat marah. Bahkan, ia tak segan-segan melancarkan pukulannya yang tanpa sengaja mengenai Mitsuhashi. Tentu,
para murid yang melihat hal itu merasa sangat terkejut, termasuk Ito dan juga Riko. Akan tetapi, Gouda sama sekali tak memperdulikan perkataan mereka, sekaligus menegaskan bahwa ia akan menghajar siapapun yang menantang dirinya dan juga Sakamoto. Lantas karena hal ini, Sakamoto langsung memanfaatkan Gouda untuk menjadikannya sebagai seorang bodyguard. Kepribadiannya juga secara mengejutkan berubah sangat drastis. Bahkan, ia berani menantang Ito dan Mitsuhashi yang tak sengaja menjatuhkan bola tenis ke arahnya. Tentu, Mitsuhashi yang merasa sangat kesal memutuskan untuk melakukan balas dendam dengan rencana cerdiknya. Ia sengaja memanggil Sagawa untuk menyuruhnya melempar sebuah kelapa agar dirinya tak dapat dikenali. Secara tak diduga, Gouda dapat sangat mudah menghancurkan kelapa itu hingga membuat mereka semua merasa terkejut. Gouda bersama Sakamoto pun langsung bergegas menemui Mitsuhashi dan Ito untuk menanyakan soal perbuatan mereka itu. Di sana, mereka berdua terpaksa berbohong untuk menutupi kesalahannya agar dapat selamat dari serangan Gouda. Setelahnya, Gouda bersama Sakamoto langsung bergegas pergi mencari Sagawa untuk memberikan hukuman kepada dirinya. Ternyata, mereka mencukur rambut Sagawa sampai botak yang membuat semua murid di kelas tertawa melihatnya. Mengetahui hal itu, Mukonoki Sensei merasa sangat kesal dan memutuskan untuk memberi peringatan kepada Sakamoto. Tetapi Sakamoto yang memiliki Gouda sebagai bodyguardnya sangat berani menantang perkataan dari Mukonoki Sensei. Hal ini pun tentu membuat dirinya benar-benar merasa takut. Bahkan, ia tak bisa berbuat apa-apa di depan para murid-muridnya. Pada malam harinya, Sakamoto yang selalu ketakutan saat bertemu murid berandalan di jalan pulang meminta Gouda untuk memberi pelajaran kepada mereka. Secara tak diduga, para berandalan itu adalah murid dari SMA Akihisa. Di sini, pertarungan di antara mereka pun tak lagi terelakkan. Sampai akhirnya, Sagara berhasil membuatnya kehilangan penglihatan dan dengan cepat mereka semua langsung melarikan diri. Setelah itu, Sakamoto bersama Gouda pergi ke tempat dojo keluarga Akasaka untuk mengajak Riko bergabung dengan mereka. Tentu saja, Riko dengan tegas langsung menolak tawaran itu dan sama sekali tak takut dengan ancaman dari Sakamoto. Sementara itu, Ichiro akhirnya memberanikan diri mengungkapkan rahasianya yang bertemu dengan Mukonoki Sensei di tempat prostitusi. Ia terpaksa membuat sebuah kesepakatan dengan dirinya karena takut akan ancaman dari Mukonoki Sensei yang ingin memberitahu keluarganya. Akan tetapi, ia sekarang sudah tak takut lagi dengan ancaman itu dan meminta Mitsuhashi berhenti menjadi bawahannya lagi. Keesokan harinya, Gouda tampak menghajar Imai dan Tanigawa hingga habis-habisan sebab ia mengetahui mereka berdua telah bolos jam pelajaran. Di sekolah, Gouda dan Sakamoto sudah benar-benar keterlaluan dengan mencukur rambut murid laki-laki sampai botak. Tak lama berselang, Gouda bersama Sakamoto datang menghampiri Mitsuhashi dan Ito untuk mencukur rambut mereka. Lantas, mereka berdua yang pantang menyerah mencoba menantang kedua guru itu. Hingga ketika kesempatan tiba, mereka langsung bergegas pergi melarikan diri. Mitsuhashi berencana memasukkan sebuah serbuk ke dalam kelapa untuk menyerang Gouda. Bahkan, Mukonoki Sensei bersama guru lainnya juga berencana untuk menghentikan perbuatan Gouda dan juga Sakamoto. Di waktu bersamaan, Gouda langsung dilempari sebuah kelapa yang sudah diisi serbuk yang membuatnya kehilangan pandangan. Dengan cepat, Mitsuhashi dan Ito langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dirinya. Setelah itu, Sakamoto pun disedarkan oleh Mukonoki Sensei yang ternyata dirinya memiliki dua kepribadian. Dari kejadian ini, Gouda pun langsung dikeluarkan dari SMA Nanyo dan kini dirinya menjadi seorang guru BK di SMA Akihisa. Singkat cerita, Mitsuhashi secara tak sengaja melihat Imai yang memasukkan sebuah surat ke dalam loker milik Riko. Karena merasa penasaran, ia langsung mengambil surat itu yang ternyata adalah surat cinta. Mengetahui hal ini, Mitsuhashi merasa sangat kesal dan langsung bergegas menghampiri Imai.
Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah tongkat baseball dan berniat menghajar Imai di dalam toilet. Akan tetapi, dirinya dikejutkan dengan mayat seorang pemuda yang bercucuran darah. Tak lama berselang, Riko bersama Ito datang menghampiri dirinya dan sangat terkejut dengan mayat pemuda itu. Ito dan Riko mengira bahwa Mitsuhashi yang telah membunuh pemuda itu, sebab tongkat baseball yang dipegang dirinya terdapat bercak darah. Akan tetapi, Mitsuhashi mencoba untuk membela diri bahwa dirinya bukanlah yang membunuh pemuda itu. Di waktu bersamaan, Imai tiba-tiba datang dan sangat terkejut melihat mayat pemuda tersebut yang ternyata merupakan murid dari SMA Beni. Sampai akhirnya, mereka mendengar sirine dari mobil polisi dan meminta Mitsuhashi untuk segera melarikan diri. Secara tak diduga, polisi itu sudah menunggu di depan rumahnya, bahkan sampai mendatangi kediaman Riko. Mitsuhashi yang tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi, hanya bisa meratapi nasibnya di tengah dinginnya malam. Parahnya lagi, Mitsuhashi juga dihantui oleh arwah dari pemuda tersebut. Hal ini tentu membuatnya benar-benar merasa sangat ketakutan hingga sampai meneteskan air mata. Secara tak diduga, ternyata semua ini merupakan rencana dari Imai bersama teman-temannya untuk melakukan balas dendam atas perbuatan Mitsuhashi. Imai benar-benar merasa sangat senang dapat menjebak Mitsuhashi dan melakukan sesi foto untuk mengenang kejadian ini. Dari kejadian itu, Mitsuhashi benar-benar merasa sangat syok. Tatapan matanya kosong dan sama sekali tak memperdulikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, Riko dan Ito benar-benar merasa sangat kesal mengetahui perbuatan Imai dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Sebab Mitsuhashi yang sangat licik pasti akan membalas perbuatannya dan akan mencarinya sampai ke penjuru dunia manapun. Karena hal ini, Imai benar-benar jadi kepikiran dengan perkataan Riko yang membuatnya menjadi sedikit takut. Di waktu bersamaan, Tanigawa datang menghampiri dirinya yang secara mengejutkan telah mengubah penampilannya agar tak dikenali Mitsuhashi. Sebab ia baru tersadar bahwa orang-orang yang mereka kerjai merupakan sosok yang paling licik di dunia ini. Dirinya benar-benar sangat menyesal atas perbuatannya tempo hari dan mengingatkan Imai untuk tetap berhati-hati. Sementara itu, Mitsuhashi yang tampak syok dengan kejadian tempo hari akhirnya tersadar dan berniat merencanakan aksi balas dendam. Ia memulainya dengan menjatuhkan sebuah pot bunga ke arah Imai, menjelek-jelekkan dirinya di hadapan para bocil, bahkan sampai memfitnah dirinya di hadapan para murid Akehisa dengan melempar kaleng minuman ke arah mereka. Imai. Yabai! Satu da! Tak hanya itu, Mitsuhashi kembali mengerjai Imai dengan memancingnya untuk masuk ke dalam sebuah gedung tua. Di sana, Mitsuhashi menjebak Imai masuk ke dalam sebuah ruangan yang gagang pintu bagian dalamnya sudah tertutupi oleh beton. Sehingga Imai pun terkunci di dalam ruangan tersebut yang berada di lantai tertinggi dan sama sekali tak ada orang di sekitar gedung itu. Setelahnya, Mitsuhashi masuk ke dalam ruangan di sebelah Imai untuk menakut-takuti dirinya dan berencana membalas perbuatannya sebanyak 100 kali lipat. Mendengar hal itu, Imai langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, semua usahanya itu tak menghasilkan apa-apa. Tak ada yang meresponnya selain kicauan burung saja. Karena hal itu, Imai benar-benar merasa sangat panik ketakutan dan meminta tolong kepada Mitsuhashi untuk mengeluarkan dirinya. Secara tak diduga, ternyata Mitsuhashi salah masuk ruangan hingga ia pun juga terkunci di dalam ruangan tersebut. Hal ini pun membuat Imai merasa sangat senang. Alhasil, mereka berdua pun terjebak di dalam gedung tua itu sampai larut malam dan tak ada yang datang menolong. Pada malam harinya, Mitsuhashi yang licik
ternyata telah menyediakan sebuah makanan kaleng untuk mengejek-ejek Imai. Akan tetapi, dirinya lupa membawa pembuka kaleng hingga membuatnya mengurungkan niat itu. Tanpa diduga, Imai menemukan sebuah pisau dan berniat membantunya membuka kaleng tersebut. Sebab Imai mengira, jika ia memberikan pisau itu kepada Mitsuhashi, maka ia akan memakan makanan itu sendirian saja. Sampai akhirnya, Mitsuhashi yang sudah tak dipercayai lagi, memutuskan untuk membuang makanan tersebut agar tak ada dari mereka yang dapat memakannya. Melihat hal ini, Imai merasa sangat iba kepada Mitsuhashi dan memutuskan untuk memberikan pisau itu kepada dirinya. Ternyata, Mitsuhashi yang licik ini sudah mengikat kalengnya dengan tali dan langsung membuka makanan itu untuk mengejek-ejek Imai. Secara tak diduga, Imai juga menyimpan makanan berupa permen karet dan membalas untuk mengejek Mitsuhashi. Sementara itu, secara mengejutkan, pintu ruangan Mitsuhashi dapat dibuka yang ternyata semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja berpura-pura terkunci untuk mengerjai Imai. Kemudian, ia pun langsung bergegas pulang ke rumah dan menikmati hidangan makan malam bersama keluarganya. Sedangkan Imai yang masih berada di ruangan itu merasa sangat haus akibat memakan permen karet terlalu banyak. Keesokan harinya, Mitsuhashi yang sudah kembali ceria membuat Riko dan Ito merasa sangat senang. Akan tetapi, ia masih ingin mengerjai Imai dengan sandiwara yang direncanakannya. Di sisi lain, Imai yang sudah mulai tak berdaya tiba-tiba dihampiri oleh Riko yang memberikannya segelas air panas. Tentu, ia dengan senang hati langsung meminum air itu dan merasa hidup kembali. Tetapi sayang, ternyata hal itu hanyalah hayalan Imai semata. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya masih terjebak di gedung tua tersebut. Di waktu bersamaan, Mitsuhashi yang licik muncul di hadapan Imai dengan penampilan yang sudah tak berdaya agar membuat dirinya tetap percaya bahwa Mitsuhashi semalaman di tempat tersebut. Di sana, ia menyarankan Imai meminum air kencingnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh para survivor untuk bertahan hidup. Lantas, Imai yang sudah tak dapat menahan rasa hausnya, langsung mempercayai saran itu untuk menampung air kencingnya sendiri. Akan tetapi, dirinya tak dapat mengeluarkan air kencing karena tak meminum air selama 1 hari penuh. Setelah itu, tampak kedua sisi ruangan di antara mereka berdua yang benar-benar sangat berbanding terbalik. Di tempat Imai hanya menampakkan ruangan kosong dan hampa, ditambah lagi dengan kondisi yang sudah mulai kewalahan. Sementara Mitsuhashi sudah menyiapkan bekal makanan dan minuman yang sangat enak dan merasa sangat senang bisa mengerjai Imai. Sekarang, ia menyarankan Imai untuk memakan sepatunya sendiri yang menurutnya terdapat rasa daging sapi. Mitsuhashi mengatakan jika memakan sepatu itu sama dengan memakan sapi, sebab sepatu itu juga terbuat dari kulit hewan. Tak lama kemudian, Imai melihat Akemi dan Kyoko yang lewat di sekitaran gedung itu. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Namun, Mitsuhashi secara sengaja berteriak lebih kuat lagi dari Imai agar mereka berdua tak mendengar suara minta tolong darinya. Alhasil, Akemi dan Kyoko tak mendengar jelas suara Imai dan langsung bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian, Mitsuhashi kembali mengerjai Imai dengan memberikannya sebuah kulit pisang yang langsung dimakan oleh dirinya. Tak hanya itu, ia juga memberikannya makan jerami dan tak lupa memfoto momen terbaik bagi hidupnya ini. Tak sampai di situ, Mitsuhashi juga memberikan cangkang telur yang membuatnya merasa semakin bahagia lagi. Pada malam harinya, Mitsuhashi berencana untuk mengambil sebuah tali di bawah gedung, memakai besi baja yang di ujungnya sudah terikat senar pancing dan kail. Hal ini bertujuan agar mereka berdua dapat keluar dari ruangan itu. Dengan alasan karena tubuhnya sudah kehabisan tenaga,
ia meminta Imai yang mengangkat baja tersebut untuk mengaitkan kail pancing pada tali yang di bawah. Lantas, Imai dengan penuh rasa semangat langsung mengaitkan kail itu hingga sedikit demi sedikit ia pun berhasil meraihnya. Secara tak diduga, Mitsuhashi tiba-tiba sudah berada di bawah gedung dan memotong senar pancing itu. Ternyata, semua ini merupakan rencana dari dirinya hingga membuat Imai benar-benar sangat terkejut. Di penghujung episode, Mitsuhashi tampak mengerjai Tanigawa dengan rencana yang sama persis seperti yang ia lakukan kepada Imai. Tak hanya itu, ia juga memajang foto mereka berdua di depan umum untuk mempermalukan Imai dan Tanigawa. Lalu, pembahasan kita untuk series Kyokara Orewa pun berakhir dan akan dilanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.